Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lia Yulis Channel. Apa kabarnya bunda-bunda dan teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lagi sakit semoga lekas sehat. Nah, mohon maaf ya teman-teman, aku baru bisa upload lagi hari ini untuk videonya. Ini adalah kelanjutan dari perjalanan aku sama Pak suami kemarin menuju kota Bukit Tinggi. Nah, sekarang ini aku udah ada di tempat tujuan untuk menginap. Kebetulan Nyonya Sinon itu menyewakan kami satu kamar untuk menginap di hotel ini. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk hadiah akhir tahun. Nah, selagi aku sama Pak suami lagi di hotel, simpan barang-barang bawaan kami, Sinon dan juga yang lainnya, juga Nin aku, itu sudah ada di salah satu tempat wisata yang ada di kota Bukit Tinggi. Nah, nanti kita tujuannya ke sana. Setelah aku beres-beres simpan barang, aku lanjut nyusul ke tempat tersebut. Nah, ini kita udah ada di kamar, alhamdulillah. Ini disponsori oleh Ninnya si Enon dan juga abahnya si Enon. Alhamdulillah. Semoga selalu dimurahkan rezekinya ya Nin dan Abah. Terima kasih banyak. Nah, oke teman-teman, sambil aku mau beres-beres dulu sebentar untuk ngerapiin barang-barang bawaan. Nanti setelah beres-beres aku mau lanjut ke tempat tujuan kami, yang di sana juga udah ada Ninnya si Enon dan juga keluarga yang lain. Ditonton terus sampai akhir ya teman-teman, jangan di skip, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe dibantu subscribe. Terima kasih. Nah, sekarang aku sama Pak suami lagi jalan menuju salah satu tempat wisata yang ada di kota Bukit Tinggi, yaitu kebun binatang. Ya, karena Sinon belum pernah ke kebun binatang yang ada di kota Bukit Tinggi ini ya teman-teman. Jadi Nyonya Sinon dan juga abahnya itu inisiatif mau ngajak Sinon ke sini. Dan seperti yang teman-teman lihat, ini cuacanya masih hujan ya teman-teman. Ini habis hujan kayaknya. Tapi alhamdulillahnya nggak deras. Masih hujan-hujan manja gitu ya, rintik-rintik krimis, tapi nggak terlalu deras. Jadi kita jalan aja menuju kebun binatangnya karena nggak jauh dari tempat kita nginap. Nah, ini kita lewat tangga ya teman-teman, untuk menuju kebun binatangnya. Sekitar kurang lebih 10 menit kurang lah aku rasanya jalan ini dari penginapan ke kebun binatang. Nah, ini adalah jalan pintas ya teman-teman, atau jalan potong yang tercepat dari tempat penginapan aku ke kebun binatang. Kalau aku lewat jam gadang itu bakal muter, jadi kita jalan kaki aja karena nggak begitu jauh. Nah, kita hampir sampai. Ini udah mulai ramai di sini. Cuacanya lagi gerimis-gerimis manja gitu ya teman-teman. Ini kita udah nyampe di depan pintu masuk kebun binatang Kinantan. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam, ketemu sama Ninnya, si Non dan yang lain. Nah, ini kita udah masuk ke dalam, tadi udah bayar tiket. Dan untuk tiket masuknya sendiri, kalau di kebun binatang Bukit Tinggi ini atau di Kinantan Zoo ini, kita pembayarannya atau pembelian tiketnya menggunakan kartu Brizi. Nah, untuk harga tiketnya sendiri itu 25.000 per orang gitu. Nah, kalau untuk yang nggak punya kartu Brizi, di loketnya pun disediakan untuk pembelian kartu Brizi seharga 25.000. Terus nanti dilakukan top up sebesar jumlah orang yang mau masuk ke dalam Kinantan Zoo ini. Nah, ini di pintu masuk pertama kita sudah disajikan atau dimanjakan dengan hewan-hewan seperti gajah. Kemudian ini apa ya, tapir ya. Aku juga kurang ngerti ini apa nih dengan hewan-hewan yang ada di kebun binatang ini. Sejauh ini sih yang aku lihat untuk kebun binatangnya sudah banyak perubahan sekali ya teman-teman. Jadi terakhir aku kesini itu kan memang beberapa tahun yang lalu, dan itu belum sebagus ini dan belum sebanyak ini untuk hewan-hewannya. Nah, untuk sekarang itu lebih bersih dan
Nah, ini ada area baru di Kinantan Zoo ini. Ini adalah Kinantan Bird. Jadi di sini koleksi dari hewan-hewan burung-burung yang jadi koleksi yang ada di kebun binatang ini. Nah, ini salah satu koleksi burungnya yang ada di kebun binatang Kinantan Zoo ini. Nah, sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman kalau dalam pengambilan gambarnya ini kurang memanjakan mata teman-teman atau kurang memuaskan. Aku mohon maaf karena pada saat kami datang ke sini, aku dan keluarga datang ke sini itu keadaan memang lagi hujan dan mendung. Dan ini juga lagi gerimis-gerimis gitu ya teman-teman, dan ini angin kencang. Jadi ya aku seadanya untuk ngambil video aja. Jadi aku sekilas saja memperlihatkan bagaimana situasi dan kondisi di kebun binatang Kinantan Zoo ini yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk di area koleksi burung-burung di sini itu cukup lengkap ya teman-teman, dan cukup sangat memanjakan mata pada saat kita melihat koleksi burungnya. Jadi ini burungnya dilepas begitu saja seperti di alam bebas, namun di bagian atasnya itu ada kayak jaring-jaring. Jadi walaupun mereka terbang bebas, ini nggak akan sampai keluar atau kabur terlalu jauh gitu ya. Dan ini aku ngerasanya jadi kayak ngelihat langsung burung-burung yang ada di sini di alamnya gitu. Nah, ini udah mulai hujan nih teman-teman, kita mau langsung keluar dulu cari tempat teduh. Ini udah mulai mau angin kencang kayaknya. Hujannya udah tambah deras, jadi kita cepet-cepet keluar. Ini lewat pintu masuk. Nah, sudah mulai angin kencang ya teman-teman. Jadi pas kami kesini kemarin itu memang keadaan cuacanya sebenarnya lagi kurang bagus, tapi karena kita sudah sampai di Bukit Tinggi, jadi ya kita teruskan untuk jalan ke kebun binatangnya. Nah, tadi juga dari petugasnya udah kasih pengumuman untuk para pengunjung supaya nggak mendekati pohon-pohon besar karena dikhawatirkan nanti ada pohon tumbang gitu. Nah, setelah situasi dan kondisinya mereda dan memungkinkan kita untuk lanjut keliling-keliling kebun binatang, ini Pak suami sama si Non dan sepupu aku lanjut mau lihat kandang harimau. Nah, kandang macan kalau aku bilangnya. Nah, jadi dulu waktu aku kesini terakhir beberapa tahun yang lalu itu nggak seperti ini bentuknya teman-teman, dan sekarang Masya Allah udah cantik banget. Untuk kandang macannya ini udah aman sekali, dan Sinon juga excited banget, happy banget dia ngelihat banyak macam aneka hewan di sini. Nah, ini kita lagi lihat harimau atau macan. Nah, itu harimaunya ada di bawah lagi duduk santai, duduk manis. Cakep ya teman-teman, jadi seolah-olah ini memang lagi ada di alamnya gitu, padahal sebenarnya dia lagi terkurung ya. Tapi terkesan seperti dia lagi ada di alamnya gitu, di habitat aslinya gitu, walaupun nggak sama persis, tapi ya setidaknya mengobati mungkin ya untuk harimau tersebut. Nah, sedikit cerita nih teman-teman mengenai kebun binatang Bukit Tinggi atau Kinantan Zoo ini. Jadi kebun binatang yang ada di Bukit Tinggi ini merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia. Nah, wisata satwa ini juga memiliki banyak koleksi binatang yang lengkap dan paling lengkap di Sumatera, sehingga membuat kebun binatang ini menjadi kebun binatang terbesar dan satu-satunya yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, kebun binatang ini juga terdapat di tempat yang strategis. Jadi kalau dari Jam Gadang itu sekitar 1,3 km, atau kalau menggunakan motor dari Jam Gadang itu kurang lebih 10 menit aja. Nah, tadi kita udah masuk ke sana tuh teman-teman, Kinantan Bird Park. Nah, di sana itu yang tadi kita lihat di awal video ya teman-teman, itu koleksi burung semuanya, spesies burung banyak di situ. Nah, ini rencananya kita mau nyebrang ke jembatan Limpape, tapi kayaknya nggak jadi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kita nggak jadi nyebrang, cuman foto-foto aja di depan jembatan Limpape ini. Nah, jembatan Limpape ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Taman Marga Satwa atau Kebun Binatang Kinantan Zoo ini dengan Benteng Fort de Kock. Jadi di seberang sana itu ada Benteng Fort de Kock ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini nih teman-teman suasananya pada saat kita mau menyeberang menuju Benteng Fort de Kock atau melewati jembatan Limpape. Nah, untuk fotonya sendiri ini aku ambil dari Instagram Wisata Bukit Tinggi.
Nah, kalau foto ini adalah foto penampakan jembatan Limpape dari bawah. Kalau dilihat dari bawah ya teman-teman, seperti ini bentuknya. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Ini kita mau menuju ke reptile zone atau tempat koleksi reptil yang ada di kebun binatang Kinantan Zoo ini. Ini masih dalam keadaan mendung ya teman-teman untuk suasananya dan cuacanya. Tapi alhamdulillah udah nggak hujan dan nggak ada angin kencang lagi. Jadi cuma mendung aja. Nah, kita penasaran nih sama reptil apa aja sih yang ada di kebun binatang Kinantan Zoo ini. Yuk kita lihat teman-teman. Wah, ternyata ini ramai juga ya teman-teman di dalam zona reptilnya. Mungkin karena cuaca di luar lagi nggak bagus, jadi banyak yang lari ke dalam. Nah, ini adalah area reptil atau zona reptil yang ada di kebun binatang Kinantan Zoo atau kebun binatang Bukit Tinggi. Menurut informasi yang aku baca, area ini adalah area baru ya teman-teman. Jadi baru kurang lebih 1 tahunan ya kalau nggak salah ini diresmikan oleh Wali Kota Bukit Tinggi pada saat itu. Nah, untuk zona reptil sendiri itu ada terdiri dari 2 area ya juga ya teman-teman. Ada indoor dan juga outdoor. Nah, yang aku lagi kunjungi ini adalah indoornya. Ya, kalau indoor ini kurang lebih ada 20-an lah ya. 20 ruang kaca, itu yang isinya itu koleksi berbagai macam jenis ular. Nah, seperti ini jenis-jenis ular. Sebenarnya aku geli ya teman-teman video ini sambil aku dubbing sambil lihat videonya ular ini. Sebenarnya aku geli. Tapi ya aku kuat-kuatin aja ya. Terus lanjut lagi ya teman-teman, selain ular juga ini diisi oleh jenis-jenis kadal ya teman-teman. Seperti yang tadi pertama kita lihat ya, ada kadal gitu kan. Nah, untuk jenisnya sendiri mohon maaf aku nggak videokan satu-satu ya teman-teman karena crowded banget tadi di sini ya. Jadi aku videokan semampu aku untuk memvideokan. Kalau crowded aku nggak videokan, nggak aku ambil videonya. Nah, ini salah satu jenis kadal juga ya teman-teman. Kadal atau biawak ya, aku bingung. Kadal atau biawak ya. Nah, ini si Non juga excited banget ya teman-teman karena dia jujur aja baru pertama kali ke kebun binatang Bukit Tinggi ini. Waktu itu pernah dia ke kebun binatang yang ada di Pekanbaru, tapi itu waktu umur kurang lebih 2,5 tahun ya, mau 3 tahun. Udah lama banget. Nah, ini rezekinya si Non dan keluarga kita ya, dapat rezeki traktiran dari Nin ya. Bisa jalan-jalan ke sini di akhir tahun. Nah, ini jenis koleksi ularnya juga nih teman-teman nih. Tuh. Kayak ular daun gitu ya, agak nyaru ya kalau kata orang Sunda mah nggak kelihatan. Ini juga jenis piton. Ular piton ya. Ada nampak teman-teman, nah di ujung sana ada terlihat kan ya, terlihat aja lah ya. Aku apa adanya banget ini ngambil ya. Ini juga ada iguana. Nah, iguana tempatnya enak banget ini teman-teman, aku akui bagus dan banyak perubahan untuk kebun binatang di sini, semakin bagus, semakin nyaman. Dan buat teman-teman yang ada di sekitaran Kota Padang atau Bukit Tinggi atau Sumatera Barat yang mau kesini boleh juga, silakan. Ini tempatnya sudah dibuka ya selama COVID ini atau selama pandemi ini, dia tetap buka dan ada prosedur-prosedur tentunya, prosedur sesuai dengan prokes ya. Nah, udah puas tadi di dalam, sekarang kita lanjut ke area outdoor. Nah, ini Sinon lagi nunjuk-nunjuk kura-kura. Dia ada kura-kura di balik batu itu. Jadi ada kura-kura di balik batu ya, bukan ada udang di balik batu. Nah, ini bagian outdoornya ya teman-teman. Nah, ini suasananya seperti ini. Ini masih gerimis nih, ternyata datang lagi gerimisnya. Tapi kita lanjut aja. Ini juga ada buayanya, buaya darat. Nah, ini kayaknya kura-kura ya. Aku juga lupa nih hari itu apa aku lihat. Kayaknya kura-kura atau iya kura-kura ya. Nah, ini kita ada di area outdoor untuk bagian buaya. Nah, pas kebenaran buayanya lagi nyelam, jadi kelihatan deh. Terus kita ambil beberapa foto di spot ini. Ini Sinon agak-agak takut tapi berani juga akhirnya dia. Oke, udah puas tadi kita main-main, lihat-lihat di area reptil atau di zona reptil. Sekarang kita mau on the way ke pintu keluar atau mau langsung keluar area kebun binatang ya teman-teman, karena
udah cukup lama juga putar-putar di sini, dan cuaca dan kondisinya juga di sini udah mulai mau hujan lagi, takutnya nanti ada angin kencang lagi kayak tadi. Nah, ini sekilas pemandangan yang kita lalui selama kita mau keluar dari area kebun binatang. Ini ada kayak semacam puzzle gitu kali ya teman-teman, untuk papan-papan pengetahuan gitu. Sebenarnya ini udah banyak yang hilang sih kalau aku rasa. Harusnya kan pas kita buka nih, ini kan kayak penutup gitu ya, pas kita buka itu ada, nah kalau kita buka kayak gini, nah ini baru ada jawabannya gitu. Tapi ini udah kebanyakan, ini udah pada hilang untuk penutupnya, jadi udah kelihatan jawabannya. Ya mungkin kurang di sininya aja ya untuk aset barang-barangnya gitu, jadi banyak yang rusak. Nah, pas di jalan pulang kita ngelihat ada satu area lagi museum ya ini teman-teman. Jadi museum dari binatang-binatang yang koleksi-koleksi yang ada di kebun binatang ini yang udah mati terus diawetkan. Nah, ini tadi kita foto juga di sini terus masuk ke dalam. Nah, ternyata tadi pas angin kencang dan hujan tadi itu ya teman-teman, di sini ada pohon tumbang ternyata di area gajah. Ini tadi kita kesini pas kita baru pertama kali datang ya teman-teman, jadi pas pintu masuk kita langsung kesini. Mudah-mudahan aja tadi nggak ada korban jiwa atau luka-luka ya pas pohonnya tumbang. Dan kayaknya ini pintu masuk ke area gajah, kandang gajah pun ini ditutup, nggak boleh ada yang lewat. Syukurlah ya, mudah-mudahan nggak ada orang terluka atau pengunjung yang terluka. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di akhir video. Terima kasih banyak ya udah menonton video aku sampai akhir, udah nemenin aku juga tadi jalan-jalan di kebun binatang ini, dan yang sudah menyaksikan video perjalanan aku menuju dari Padang menuju Kota Bukit Tinggi. Terima kasih banyak ya. Dan untuk yang belum subscribe, dibantu subscribe ya supaya aku makin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.